Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zamal. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, cerita tentang rumah yang dibentuk oleh KDM atau kampung KDM, banyak yang sudah melihat YouTube-nya. Memang keren, kata Kang Suherman ya, lebih keren daripada perumahan-perumahan yang ada di kota. Apalagi yang tipenya hanya tipe 21 atau tipe 30, kemudian tembok berhimpitan dengan yang lain, di belakang juga tembok yang lain, cuman ada ke depan saja. Sedangkan ini bisa dari pinggir ada jendela, dari pinggirnya ada jendela, kemudian ada alur ke atas dan lain sebagainya lah, begitu lebih hegar kelihatannya begitu. Tapi ada yang pertanyaan begini, apakah itu kuat? Rumah itu kuat tahan lama atau tidak? Nah, ini nanti ada cerita pengalaman. Mumpung kita kumpul di sini, ada mantan-mantan perkebunan. Ada Pak Haji Aja. Pak Haji Aja ini adalah mantan administratur perkebunan. Kemudian ada Ibu Hajah Imas. Ibu Imas ini istrinya Pak Lebe, usianya sekarang sudah 82 tahun dari perkebunan. Itu sudah menempati tempat itu. Nanti bagaimana cara menyelotnya, kenapa tidak kena rayap dan lain sebagainya. Hanya yang jelas ini, Aki saja adalah lahir di perkebunan di Bedeng, namanya Bedeng itu. Ya rumah karyawan gitu di Bedeng. Kemudian yang di lahir Aki sudah tidak ada karena dibakar oleh Goromolan. Tapi umur 40 hari Aki kan sudah pindah ke Bedengnya di Rancasuni. Itu kata orang tua Aki, beliau ini menempati yang kelima kali. Nah, biasa digeser-geser gitu di perkebunan mah. Yang kelima kali dan di tahun 30-an dibuatnya itu. Aki kan 51, berarti udah hampir 20 tahun tuh di adanya di situ. Sampai sekarang masih bisa dipakai. Hanya kondisinya sekarang kurang terawat karena perkebunan memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, entah kita itu kalah sama entah Pakistan dan India. Itu masalahnya. Jadi masih kuat. Ya, itu satu pertanyaan yang menggelitik kaki. Soklah jalan ke perkebunan. Makanya kata KDM, itu perkebunan itu harus direhab. Rumahnya sudah puluhan tahun, bukan puluhan tahun lagi, mendekati ratusan tahun. Itu yang ke satu. Kemudian kedua, Pak Kadir dari Lampung. Bejukan kita ya, dulunya jadi bos Lampung, kaper di Lampung, kemungkinan ya beliau menetap di sana karena ya berumah tangga di sana lagi ya. Karena apa? Karena yang dulu istrinya meninggal. Saya lihat YouTube-nya Sekda Jabar. Sekda Jabar mengatakan kalau kepada orang yang sakit, kepada orang yang miskin, kepada orang yang musibah, itu KDM itu duluan datang. Malah aparat-aparatnya kalah, kecolongan. Tapi begitu menerima penghargaan dari pemerintah, dari Depdagri, dari departemen apa, dia tidak suka datang, suka mewakilkan. Gimana itu orang ya? Tidak akan sakit hati orang yang memberi hadiahnya itu gitu, karena ketidakdatangannya itu. Ya saya Pak Kadir tidak bisa menjawab ya. Kalau soal sakit hati yang memberinya, mungkin ya memang kalau satu kali tidak datangnya ada alasan ya, ada kegiatan dan lain sebagainya. Tapi tiap-tiap mendapat penghargaan tidak datang kan orang mikir juga. Hanya yang Aki tahu nih, yang namanya KDM itu adalah orang yang tidak senang mendapat penghargaan. Bukan tidak senang lah, katakanlah tidak menjadi udagan gitu ya. Kan kalau gubernur lain atau bupati lain, saya selama memimpin kabupaten ini sudah mendapat penghargaan 100 sekian, itu rata-rata. Nah KDM malah tidak senang.
Ini contohnya begini. Tahun 2010 itu kan beliau Bupati Purwakarta, Aki di provinsi. Ketika itu Aki membawa seluruh kepala kabupaten kota ke Cina. Studi banding berdasarkan iuran masing-masing, ke Shenzhen, ke Hong Kong, ke Cina gitulah. Jadi jalan-jalannya. Pulang dari sana saya ketemu beliau dengan bertiga. Kang Ade itu adalah kepala dinasnya di Purwakarta sebelum Pak Padil. Kan Pak Ade dulu baru Pak Padil gitu. Ya, Aki kan teman-teman semua ya. Ngobrol dengan Pak Bupati cerita tentang hasil dari Cina, bahkan nyindir ke Aki. Pak Rukman macana kalau kepalanya diajak, sana Bupatina tuh diajak gitu. Itu kan DM biasa bercanda. Nah, kemudian dia membuat peraturan bupati tentang KB. Jangankan yang sudah PNS, yang belum PNS pun dia harus mau melamar kerja. Kalau anaknya sudah lebih 2 harus memperlihatkan kartu KB. Kalau anaknya sudah lebih dari 2. Terus yang mendapat bantuan juga ya, kalau misalnya listrik atau apa itu kalau sudah lebih anak 2 itu harus memperlihatkan kartu KB. Apalagi yang naik pangkat, misalnya promosi jabatan, naik pangkat dari golongan A ke B gitu ya, misalnya dari 3A ke 3B begitu, itu promosi. Apalagi yang kedua, dia kampanye beliau maaf ya, beliau kampanye itu pakai mobil Mupen, mobil unit penerangan KB, dari barunya dipakai sendiri. Nyetir sendiri keliling Purwakarta, kampanye KB beliau itu. Coba. Itu kurang bagus ya. Baguslah. Kemudian ada pelayanan di Ngariung di Buruan Urang Lemur. Itu kan seminggu 2 kali tuh. Membawa pelayanan sampai malam KB itu. Bahkan ada orang yang dimotivasi oleh PLKB, digiring. Ada juga yang hasil bupati pada saat itu. Langsung dilayani. Hebat kan atau tidak? Hebat lah. Kemudian apalagi pada saat di Bojong, itu kan Pak Gubernur mendapat Manggala Karya Kencana, Pak Aher. Diserahkan di situ oleh Pak Sugiri. Kemudian DPR Komisi 9 hadir semua. Pelayanan dari mana-mana, odok kesenian dan lain sebagainya. Hebatlah pelaksanaan itu. Yang Aki cerita tentang Aki menunggu KDM 5 jam itu ya. Dengan Pak Teguh. Nah itu banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan KB itu bagus sekali. Nah menurut Aki layak. Nah tahun 2010 Jawa Barat waktu itu paling banyak mendapat penghargaan. 4 SWK kalau tidak salah, 4 SWK ya, Satya Lencana Wirakarya, kemudian 9 atau 11 ya, lupa juga, 11 MKK ya, Manggala Karya Kencana. Salah satunya orang lain itu mengusulkan dari awal, kasakusuk ke sana ke sini, apa kekurangannya terteleponan. Itu Aki menawarkan KDM, coba itu karena belum mendapat apa-apa harus menggalang dulu kan, diberikan Manggala Karya Kencana. Ternyata menolak tidak mau diberi penghargaan itu. Nah jadi kalau sekarang beliau kalau mendapat penghargaan dari pemerintah suka tidak datang, mungkin itu sudah karakternya kayak itu. Bukan pencitraan. Nah ini jarang yang seperti ini ya. Jadi Aki hanya menyampaikan beberapa pengalaman. Aki itu dasarnya kan ngomongnya bukan ngomong teori, bukan. Tapi Aki bersama beliau. Jadi itu pada waktu Aki berebut tempat, menentukan tempat. Aki ingin di Cibungur, beliau ingin di Bojong. Sampai ke Aki itu seolah-olah ngusir. Ya kalau Akang tidak mau di Bojong mah sudah aja lah pindah ke kabupaten lain silahkan. Itu kan dalam waktu mendekat. Keren. Tapi ternyata menurut kawan-kawan di Purwakarta ya ada Aki juga di situ kan, ada beberapa yang Pak Asep misalnya dulu, ya Kang Haji Idi gitu. Itu beliau itu concern sekali. Tapi begitu ditawari penghargaan dia tidak mau. Oleh karena itu mungkin Pak Kadir itu bukan apa-apa ya. Nah nanti soal yang memberi penghargaannya itu kesinggung atau tidak karena ketidakhadiran, itu mah mungkin hak masing-masing ya.
bisa saja singgung, tapi kan sebenarnya diterima, hanya tidak diterima oleh pribadinya, tapi diterima oleh sekda, diterima oleh wakil gubernur, atau diterima oleh asisten. Begitu ceritanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Imas. Salam. Ke Abdi Bade Tumaros, saya mau tanya, Kapungkur itu kan Bu Imas, sekarang usianya berapa Bu Imas? Oh, 80 berapa? udah 5 tahun di Dewata teh. Bukan, usia Ibu sekarang berapa? Oh, ayeuna Nya, 82 82 usianya. Dulu waktu kecil di Dewata, di Dewata. menempati rumah bedeng. Bedeng. Nah, itu rumah bedeng itu kuat nggak? Kuat. Itu berapa tahun itu? Sebelum Bu Imas menempati juga sudah dibangun. Sudah bagus. Sudah bagus. Terus sampai sekarang masih? Masih. Oh, begitu. Jadi kalau 82 sebelumnya bisa sampai 100 itu ya. Pindah lagi kemana dari situ? Rancabolang. Ke Rancabolang Berkat ya. Hanya bedanya kalau Dewata swasta, Swasta. kalau Rancabolang pemerintah ya. Pemerintah PT. Di Rancabolang juga rumahnya seperti itu. Iya. Jadi kuat ratusan tahun ya. Oke. Kuat. Iya. Jadi sekarang kalau Pak KDM membuat rumah seperti itu, nanti ke depannya kuat ya. Apalagi sekarang biliknya itu sama hinis itu, Iya. sama apanya? Biliknya teh naon teh ngaranna teh wulungnya. Iya. Bilik wulung dah ya. Ulung. Iya. Sehat-sehat ya Bu Mas ya. Ya. Mudah-mudahan sehat selamanya. Terus sabriji putra Genap 6. 6. Anaknya 6, cucu Lucu. Kemarin ya 12. 12. Cicit? Cicit? Cicit teh 4. 4. Jadi ya mudah-mudahan sehat terus ya. Ya. Tiap pagi masih ke masjid dan lain sebagainya. Nuhun Bayi Mas, no? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.